Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Kita ingin sekali untuk menyadarkan dan mengingatkan secara bersama-sama seluruh bangsa Indonesia bahwa yang bisa menghancurkan bangsa kita hanya diri kita sendiri. Yang kebanyakan dari sejarah kebangsaan kita hancurnya karena pengkhianatan dari dalam. Tidak pernah kita kalah dalam pertempuran, tetapi kalah dalam perang beberapa kali karena pengkhianatan. Dalam menghadapi tahun politik ini, pemilu pemilihan presiden 2024, yang penting bagi kita adalah mewaspadai hadirnya kembali anasir-anasir subversif yang diakomodir oleh bangsa kita sendiri yang tidak sadar, sehingga menggerakkan kekuatan untuk menggerogoti bangsa dan negara kita. Secara jelasnya saya sampaikan bahwa negeri tetangga kita itu sudah menjadi satu medan dari campur tangan asing melalui yang disebut NED, National Empowerment for Democracy, dan sudah sukses untuk memenangkan bonekanya untuk memimpin negara. Dan mereka sekarang juga memprovokasi tertutup, terbuka, setengah tertutup, setengah terbuka, dan kita jangan diam saja. Dan yang paling penting adalah jangan mengakomodir anasir subversif untuk menyesatkan opini dari generasi penerus sehingga merasa dengan kebebasannya mengkhianati untuk membunuh dirinya sendiri. Itu saja. Kami bertiga ingin bersama teman-teman para veteran dan purnawirawan ABRI, tentara dan polisi, kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa jangan dianggap enteng gerakan di bawah tanah. Sekali lagi terbuka kadang-kadang lewat seminar-seminar, talk show dan lain-lain, dan tertutup dengan pertemuan-pertemuan, dan setengah tertutup, setengah terbuka yang disebut metode labu seperti ini. Sadarlah. Jangan mengakomodir mereka sehingga mereka bisa berleluasa begini, beroperasi di bawah tanah, dan akibatnya nanti pemilu akan mereka acak-acak, dan akibatnya juga adalah bonekanya nanti yang akan dimenangkan oleh dia. Hati-hati NED, National Empowerment for Democracy, itu adalah LSM paling jahat yang kerjanya mengaduk-ngaduk negeri orang, dan itu sekarang main di tempat kita. Hati-hati ya. Selamat, semoga kalian semua sukses dalam hidup ini, berhasil, bisa sehat selalu, bahagia sampai tua seperti kami ini yang sebentar lagi akan pergi, dan supaya kalian sejahtera lahir dan batin. Pak Prabowo adalah seorang jenderal dan Budiman Sujatmiko adalah aktivis. Nah, tiba-tiba bertemu. Bahkan banyak yang kecewa sekali, yaitu ketika Budiman Sujatmiko bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, banyak sekali, yaitu pendukung-pendukung dari Presiden Joko Widodo seolah-olah tidak terima lah, yaitu ketika Budiman bertemu dengan Prabowo Subianto. Nah, di sini yaitu ada pengakuan yang sangat mengejutkan, dan bahkan di sini juga dikomentari langsung oleh Denny Siregar. Oh, udah ngaku nyulik berarti. Saya kira nggak ngaku-ngaku. Budiman emang hebat cara mancingnya. Nah, apakah pertemuan dari Budiman Sujatmiko dengan Pak Prabowo Subianto adalah ya sebagai pancingan? Apalagi diketahui ketika Budiman Sujatmiko telah bertemu dengan Pak Prabowo Subianto itu langsung diundang podcast kemana-mana. Kan berita yang berjudul "Tanyakan Isu Penculikan ke Prabowo, Budiman Sujatmiko, beliau bilang sudah dikembalikan semua." Aktivis 98 menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah mengklaim bahwa dia sudah memulangkan semua aktivis korban penculikan pada tahun 1998. Namun, kata Budiman, Prabowo tidak tahu tentang nasib korban penculikan yang hilang atau yang hingga kini belum pulang ke rumahnya. Kini setidaknya masih ada 13 yang hilang dan belum diketahui nasibnya. Budiman mengatakan pada tahun 2002
2002 dia dan Nesar Patria yang juga korban penculikan pernah melakukan wawancara dengan Prabowo Subianto. Ya, kenapa tidak? Kenapa tidak kalau suatu saat kita bisa berbicara itu dengan Pak Prabowo? Meskipun saya tahun 2002 sudah tanyakan itu, saya lupa menyampaikan sekitar 2002 saat saya sama Nesar mewawancara. Kata Prabowo memang mengaku menculik para aktivis, namun dia mengklaim sudah memulangkan mereka semua ke rumah masing-masing. Prabowo bilang, yang saya ambil sudah kembali semua, saya kembalikan semua. Saya tidak tahu kenapa sebagian tidak pernah kembali ke rumah, tapi yang saya ambil saya sudah lepaskan semua. Nah, di sini Herman Hendrawan mahasiswa Unair bersama 12 aktivis lainnya di mana? Ya, memang masih belum ditemukan juga ya. Memang di sini masih teka-teki. Jadi sangat sensitif sekali ya membahas hal seperti ini. Tapi dari pengakuan Pak Prabowo Subianto sudah mengembalikan semuanya. Mengembalikan tak menghapus tindak pidananya, dan sampai saat ini belum ada proses hukumnya. Baru sanksi pemecatan, masuk jebakan Batman Yuhu. Nah, di sini daftar aktivis yang diculik hilang pada 1997-1998. Tinggal cara penyelesaiannya aja bang, sama mereka yang belum kembali. Di sini juga bahkan ada yang mengomentari Nilawati masih kurang ngegasnya, masih ketinggalan jauh. Masyarakat sudah paham mana yang membodohi, mana yang menambah wawasan. Kita melihat rekam jejak, kita melihat jejak digital. Ya, pilih saja yang seperti Presiden Joko Widodo lah, karena Presiden Joko Widodo tidak punya beban masa lalu. Akhirnya semua kebijakan-kebijakannya pun juga tidak punya beban. Ya, terbukti pada saat yang lalu PT Freeport diambil, sahamnya mayoritas 51%. Blok Mahakam, Blok Rokan yang dulu dikuasai asing berpuluh-puluh tahun lamanya juga saat ini juga sudah diambil. Aset-aset BLBI sekarang juga mayoritas sudah pindah ke tangan Indonesia, dan yang paling keren lagi menurut saya sih, yaitu aset Cendana juga saat ini sudah diambil dan juga sudah menjadi aset negara. Ya, termasuk Taman Mini Indonesia Indah, Gedung Granadi dan lain sebagainya juga sudah menjadi aset negara. Itu yang paling penting. Memang kita harus memilih pemimpin itu yang tidak mempunyai beban masa lalu. Jadi memang sangat penting sekali yaitu kita melihat rekam jejaknya ya. Ex-Sekretaris Jenderal PRD Petrus Haryanto mengatakan bahwa mantan Ketua Umum PRD Budiman Sujatmiko telah mengkhianati perjuangan kawan-kawannya. Petrus menjelaskan Budiman lupa terhadap sejarah, terutama kasus penculikan aktivis informasi yang dilakukan tim Mawar Kopassus, yang mana saat itu tim tersebut di bawah tanggung jawab Pak Prabowo. Ya, yang paling penting besok pada Pilpres 2024 kita tunjukkan mana yang paling pantas memimpin 5 tahun Indonesia ke depan. Semoga saja di Pilpres 2024 juga aman-aman saja, tidak ada gesekan-gesekan yang berarti, dan semoga saja Pilpres kita tunjukkan demokrasi kita yaitu dengan penuh sukaria, penuh sukacita. Ya, kita tunjukkanlah ke dunia bahwa demokrasi di Indonesia adalah yang penuh dengan keceriaan. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang secara diam-diam mendukung Prabowo Subianto tanpa sepengetahuan Partai Koalisi Perubahan. Agung dan SBY adalah mantan Jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira. DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI. Agung membeberkan fakta bahwa SBY merupakan salah satu orang yang ikut menandatangani keputusan pemecatan Prabowo dari ABRI. Dalam keterangannya, Agung merasa bingung dengan sikap SBY yang tidak konsisten. Ia mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya, SBY termasuk salah satu dari 7 anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo. Jika benar SBY akan mendukung Prabowo, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan itu tidak benar-benar tulus. Selama ini kita melihat Prabowo adalah sosok yang bijak dan sangat nasionalis. Namun ternyata ia memiliki sifat asli yang tidak banyak kita ketahui. Beliau adalah orang yang sangat keras dan cenderung tidak manusiawi, hingga memaksakan kehendak. Seperti yang kita ketahui, saat ini masyarakat masih enggan memilih Prabowo karena memiliki rekam jejak yang buruk dan sulit dihilangkan dari pemikiran publik. Prabowo sering memaksa kader untuk bekerja keras demi membuat namanya baik jelang Pilpres. Cara perlakuan Prabowo terhadap kadernya merupakan cerminan bagaimana jika ia nanti menjadi pemimpin. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Prabowo sosok yang egois dan ingin menang sendiri. Beliau tidak pernah mau mendengarkan masukan dan kritikan dari orang yang selalu setia mendukungnya dari belakang. Baik itu tim sukses maupun relawan yang sudah bekerja keras namun tidak dihargai oleh sang ketua umum. Fakta mengejutkan terungkap. Ternyata Prabowo merupakan salah
satu tokoh yang digembleng Amin Rais untuk menggunakan politik identitas dalam mendulang suara dari sekelompok agama menjelang Pilpres 2024. Politik identitas merupakan sikap yang juga pernah diajarkan Amin Rais kepada Anies Baswedan. Pengamat dan ahli politik di Indonesia menilai bahwa politik identitas adalah tindakan yang akan mengundang perpecahan di antara keberagaman yang ada di Indonesia. Politik identitas adalah gaya yang harus segera ditinggalkan oleh para calon pemimpin karena akan berpotensi menimbulkan keributan dan hilangnya rasa toleransi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mengancam kedamaian dan persatuan bangsa. Koni Rahakundini harus jadi Menhan. Revolusi total kemenahan yang busuk itu. Prabowo siap-siap ya. Jadi begini, saya itu dibantah bahwa PT TMI itu ada dan dibantah bahwa seolah Kemhan itu nggak punya PT TMI. Lah pertanyaan saya kan sederhana, saya itu diundang datang. Ini kan bagaimanapun PT itu punya Kemhan dong. Saya turun, saya lihat logonya besar banget PT TMI. Cuma saya udah mulai aneh nih, kok gedungnya busuk banget ya gitu. Lalu Pak Jenderal itu jemput saya di lobi. Jajarlah saya masuk, dia direktur. Terus pas masuk tuh saya lihat, kok perusahaan 1790 ngurusin 1790 triliun, kok sign S-nya dari kertas, di print gitu. Walaupun ada logonya, TMI-nya bagus, logonya tetap besi itu. Saya foto, beliau marah kan, kenapa foto-foto? Ya, ini aja lucu kok, tandanya pakai kertas gitu. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu, bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra, partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Ini yang bikin publik jadi curiga. Kasar begitu sih permainannya. Yang kemudian kantornya tidak diakui itu, yang kemudian saya dibilang bohong itu, ini surat Menhan. Itu logonya bukan logo Gerindra loh, Kementerian Pertahanan ya. Di situ dinyatakan bahwa beliau membuat yayasan. Dari yayasan itu kemudian dibuat PT, namanya PT Teknologi Militer Indonesia. The purpose of PT TMI, ya kan, itu adalah expedite, implement and accelerate. Acquisition, pengadaan. Nah, kemudian paling bawah, the present executive of this company are appointed directly by me. Jadi dari tadi jenderal-jenderal tadi itu, ya kan? And today, the chairman of PT TMI is Mayor General Glenny Kairupan, and the president of the CEO is Engineer Harsusanto. I remain Prabowo Subianto. Terus saya masih mau dibilang PT TMI-nya nggak ada. Meanwhile, Prabowo Subianto gagap dan tak bisa bicara. Kemungkinan hal ini terjadi karena faktor usia atau memang Prabowo tidak memiliki visi misi yang jelas. Kita bicara tentang NKRI, kita bicara merah putih, mari kita merendahkan hati kita untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini, bukan untuk kepentingan para mafia-mafia itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Khilafah itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka
pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Pak Puan. Insya Allah, kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka!